Bismillahirrahmanirrahim. Qul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadihi wat thayyibati minar rizqi. Jadi ini kalau kemarin di ayat 31 ya, itulah Allah perintah untuk kulu washrabu wala tusrifu. Kalian tuh terutama ketika ini ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi. Kamu itu kalau sholat, kalau beribadah itu pakailah pakaian. Ini ada sebab nuzulnya ya, ada latar belakang kenapa ayat ini turun. Latar belakangnya adalah waktu itu ada dari diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang wanita yang pada zaman jahiliyah itu melakukan tawaf. Ya, tawaf keliling Ka'bah seperti yang saya ceritakan kemarin di Baitullah dengan tanpa pakaian, dan kemaluannya hanya ditutupi dengan secarik kain lusuh gitu loh yang disebut khirqah. Jadi hanya kemaluannya saja yang ditutupi kecil kain khirqah sambil tawaf. Lalu ia berteriak, pada hari ini kuhalalkan seluruh tubuhku kecuali yang kututupi ini. Ya sambil teriak gitu. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim. Diceritakan Ibnu Abbas. Maka kemudian Allah menurunkan ayat itu. Ya Bani Adam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, cucu Adam, kalian pakailah pakaian. Gitu ya. Zinatakum itu diartikan sebagai pakaian. Pakaian, wa kulu washrabu, dan kalian juga makanlah, minumlah, tapi wala tusrifu. Yang telanjang tadi juga berlebihan di dalam tidak berpakaian. Kalau berpakaian juga jangan berlebihan lalu kemudian kamu pakai yang sampai misalnya Allah juga murka ketika ada orang berpakaian sampai ngelengsre. Orang Arab itu kan dulu jubahnya itu kalau laki itu dianggap kaya kalau jubahnya itu sampai kayak nyeret gitu loh. Apalagi pakaiannya dari sutra, dari kain yang tebal gitu. Itu dilarang sama Allah. Maka wala tusrifu. Makan juga begitu, minum juga begitu. Makanya ada aturan dari Allah, makanlah dan berhentilah sebelum kenyang. Nah, tidak boleh berlebihan. Apapun yang berlebihan dilarang dalam Islam ya. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai perilaku yang berlebihan. Nah, di ayat selanjutnya ini, ayat hari ini 32, qul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadihi. Katakan Muhammad, siapa yang mengharamkan hal-hal yang sudah dihalalkan oleh Allah, yang dikeluarkan Allah untuk hamba-hambanya. Ya. Wat thayyibati minar rizqi, dan yang baik-baik dari rezeki tidak ada. Boleh makan, boleh minum, boleh berpakaian. Jangan mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah, apa yang dihalalkan Allah. Ya. Dan qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Orang beriman itu katakan orang beriman juga berhak mendapatkan kenikmatan dunia. Ya, sekedarnya saja tentu tidak sama dengan orang kafir. Itulah keuntungan orang beriman. Di dunia juga dapat, meskipun cukup sesuai dengan kebutuhan survival, basic need, gitu kan. Kebutuhan paling dasar, basic need. Tapi di sisi lain, nanti di akhirat dapat lagi. Sementara orang kafir enggak. Makanya di sini disebut khalisatan yaumal qiyamah. Kalau orang kafir hanya dapat kenikmatan di dunia karena dihabis-habisin. Itu modelnya. Kalau orang beriman enggak, kenikmatan dunia itu tidak dilepas bebaskan di dunia. Kenapa? Karena disimpan untuk dinikmati di akhirat. Untuk dinikmati di akhirat. Jadi dalam satu hadis itu Allah berfirman kepada Nabi, lalu Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada kita lewat sabdanya,
bahwa Allah itu punya kenikmatan 99%. 100%. Allah punya kenikmatan itu 100%. Yang 1% itu ditaruh di dunia. Nah, ditaruh di dunia ini bisa dinikmati dan memang diperebutkan, dinikmati oleh seluruh makhluk. Ya binatang, ya tumbuh-tumbuhan, ya manusia. Manusia pun ya yang beriman, ya yang tidak beriman. Menikmati itu semua. Jadi 1% tok di dunia ini. Jadi yang sampean lihat kemewahan dalam bentuk apapun, ya, miliknya Elon Musk, miliknya Mark Zuckerberg, miliknya Jeff Bezos, miliknya Mukesh, ya, Armani, miliknya siapapun yang zaman kenal, misalnya pernikahan yang menghabiskan uang 12 triliun, kenikmatan dan kemewahan semua itu kata Nabi, itu baru 1% dan itu dinikmati oleh bahkan seorang petani yang sedang makan dan minum di pematang sawah setelah seharian bekerja. Dari kenikmatan yang paling sederhana itu sampai kenikmatannya para jet set, the richest man in the world, yang punya private jet Gulfstream 560 misalnya, yang harganya sekian ratus miliar, itu adalah 1%. Sementara, nah ini, sementara yang 99% kata Nabi, itu hanya diperuntukkan orang yang beriman nanti di akhirat. Nanti di akhirat, 99%. Jadi ini disebut qul ya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Nah, gitu. Jadi yang khalisatan ini khusus untuk siapa? Di hari kiamat untuk orang yang beriman. Sementara yang di dunia tadi yang 1%, meskipun saya dan sampean ini beriman dan menahan diri untuk bermewah-mewah, tetapi toh kita tetap mendapatkan kenikmatan. Tadi pas tidur ngorok, nikmat enggak? Nikmat enggak? Nikmat. Pol, Nikmat. Iya. Alhamdulillah. Apalagi setelah perjalanan capek, nyari mobil keliling, terus maghrib setelah maghrib minta pijit. Nikmat enggak? Nikmat. Nikmat. Ya kan? Nah, apalagi kalau hutangnya terbayar, nikmat enggak? Nikmat. Jelas, ya kan? Kemudian iya, nikmat sampean lapar seharian terus makan di rumah, istri cuma menyediakan ikan asin, sambel sama apa? Sayur asem, nikmat enggak? Nikmat. Nikmat, Gus. Iya, lama nggak ketemu istri, nggak ketemu anak, terus pulang menemukan istri dalam keadaan sehat, anak dalam keadaan sehat, nikmat enggak? Nikmat. Lah, kenikmatan itu tetap didapatkan oleh orang-orang beriman, tetap. Dagangan, alhamdulillah, meskipun nggak dapatkan uang miliaran, tapi laris, laku, dagangan pentolnya, dagangan esnya, laku, sehari dapat 100.000, nikmat sudah. Sampean yang dapat 100.000 jualan, dengan kebutuhan memang sehari-harinya hanya 50-75.000, itu sama dengan si Mukesh Ambani, yang mungkin sehari dia penghasilannya antara 10-100 miliar. Gitu. Karena apa? Karena kebutuhannya dia adalah 90 miliar tiap hari. Gitu loh. Kan gitu sama jadinya. Sampean yang 100.000 per hari, dapatnya kebutuhan sampean hanya berapa? 90.000 sehari. Mereka yang dapat 100 miliar per hari, karena rumahnya lantai 27, pembantunya di lemah itu aja hampir 300 orang, kan gitu. Mobilnya hampir 120, per satu itu harganya 3-10 M, pajaknya aja berapa, yang lihat aja, ya kan? Nah itu sudah beda.
Sampean yang dagangan dengan omset misalnya 1 M, itu kan juga mumet tentang pajaknya. Sama dengan mereka yang dagangannya omsetnya 100.000. Jadi bapak-bapak penjual pentol itu juga bisa menyekolahkan anaknya. Sampean yang 1 miliar juga hanya bisa menyekolahkan anaknya. Sama-sama S1 kok. Sama. Ya kan? Nah, berarti orang beriman dapat 2 tuh. 2 double keuntungan. Di dunia juga meskipun dengan standar Rasulullah hidup sederhana, menahan diri tidak bermewah-mewah, tetapi juga dapat kenikmatan. Sementara nanti di akhirat sudah pasti dapat kenikmatan yang jauh lebih baik. Sementara orang kafir, enggak. Atau orang Islam yang memilih untuk bermewah di dunia, hanya dapat 1, dunia saja. Dunia saja. Gitu loh. Jadi orang-orang yang semacam ini, kata Nabi, kata Allah, kadzalika nufasilul ayati liqaumi ya'lamun. Jadi sampean silahkan, kata Allah, menikmati makanan, silahkan sampean menikmati minuman, tapi walatus rifu. Jangan berlebihan. Kenapa? Karena berlebihan itu, kata Allah dalam surat At-Takasur, coba dilihat. Berlebih-lebihan, bermegah-megahan, apa coba dilihat ayat pertama sampai kedua ketiga itu. Izin Nomor 1, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Nomor 2, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Nomor 3, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Ya, jadi di ayat itu jelas bahwa nanti di akhirat itu apa ya? Kami berikan apa yang menjadi keinginan mereka. Kami berikan apa yang menjadi keinginan mereka. Di dunia ketika misalnya bermegah-megahan itu pasti akan membuat kamu lalai. Kamu lalai, maka la tusrifu, jangan berlebihan. Makanlah, silahkan. Gak usah yang mahal-mahal yang sampai minumlah silahkan. Jangan yang minuman keras dan jangan cari yang aneh-aneh. Berpakaianlah silahkan, pakailah. Jenis kan disebut zinatallahi kan. Itu adalah perhiasan dari Allah yang diberikan kepada kita. Tapi jangan diartikan zinatallahi ini kemudian sampean harus gelang kanan 10, gelang kiri 10. Nah, itu tusrifu malahan. Gitu loh. Jadi tetap kita menikmati apa yang Allah berikan di ini dan jangan mengharamkan. Jangan berlebihan juga lalu puasa nggak buka, puasa nggak makan sama sekali. Nggak boleh juga. Atau kemudian karena ingin zuhud lalu bajunya dirobek-robek, yang jelek-jelek, nggak boleh. Islam nggak mengajarkan begitu. Ya, tetap dengan koridor itu. Jadi sekali lagi Allah memberi sesuai dengan apa yang kita minta. Coba di surat Ali Imran itu dibuka di surat Ali Imran ayat 145. Izin guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Shadaqallahul adzim. Nah, itu. Jadi siapa yang ingin di akhirat silakan, siapa yang ingin di dunia silakan, gitu loh. Maka itu mereka sudah tahu dan disebutkan dalam surat Al-Isra juga bahwa nanti di akhirat sudah tidak dapat. Jadi
mereka yang menghabis-habiskan kenikmatannya di dunia, gitu, kemudian dihabis-habiskan sama sekali sampai di apa, ya pokoknya sampai lupa segala macam, itu nanti di akhir nggak dapat. Jadi yang dimaksud Allah tadi itu 1% itu bisa dinikmati oleh semuanya, 99% itu hanya diperuntukkan kata Allah untuk orang yang sabar nunggu janjinya Allah di akhirat, yang menahan diri tadi, yang latus rifu tadi, gitu loh. Makanya sampean dan saya itu enak ini ngaji di SPMA ini enak sampean. Saya ajak untuk menikmati dunia sesuai kebutuhan, menikmati dengan penuh rasa syukur. Wah, enak itu sudah, itu fitunya hasanah itu begitu. Iya, saya kemarin ngaji ya, ada diundang kajian di salah satu majelis taklim. Itu lucu itu ceritanya. Jadi pagi lah kita masih peresmian tuh, peresmian karena sibuk. Terus habis duhur itu saya agak tertidur sebentar. Terus dibangun, ya bangun karena memang ada janji untuk nganter para tamu itu ke pantai gitu. Nah, ya menikmati alam. Nah, kita ke pantai, saya supir sendiri itu sama rombongan seluruh TPU, seluruh tamu-tamu, seluruh anak asuh, 100 lebih itu orang. Kita menikmati awalnya di Pantai Sindu, hanya sekedar mandi-mandi. Terus saya ingat, saya lupa, ya, ternyata di pantai lain, di Pantai Mertasari itu ada festival layang-layang kan, layang-layang yang harganya puluhan bahkan ratusan juta yang gede-gede itu. Nah, ada festival sana, dari Pantai Sindu ke arah Mertasari. Wah, kita malah ya silakan nikmati pandangan ini gitu. Nah, setelah pada mandi, saya sudah hampir jam 4 itu. Jam 4 lebih. Kita udah mau sholat asar, lah kok ternyata saya ada telepon. Ditelepon sama istrinya Cak Put itu, Mbak. Saya itu memang pada saat hari Sabtu itu di janji bahwa besok hari Ahad itu mau diundang ngaji, kajian pada asana. Hari Ahad itu saya pas waktu ngantar iya Ahadnya ya, saya Ahadnya itu di pantai itu lupa saya. Jadi lupa sekali. Jadi saya akhirnya sudah ditunggu Gus, waduh, sepeda motoran diantar Gus Rio itu antar nyampe sana ternyata sudah hampir 35 menitan, 40 menit mereka nunggu saya itu. Nah, saya kan tidak bawa kostum ngaji. Saya cuma pakai kaos oblong, pakai belajar celana taktikal, sandal jepit saya. Jadi, waduh, ya apa ini? Begitu nyampe sana, iya memang saya sudah nyampe sana. Di mulut Kang saya langsung, lalu kostum saya kok kostum gini gimana ini? Ya, pengajian, apalagi bannernya besar, haji, bla bla bla. Waduh, Gus, kamu bawa baju nggak Gus? Ya bawa. Nah, tak pakai dulu. Nah, kalau saya dipakai, nanti saya nggak pakai baju. Nah, terus gimana ini? Wah, di seberang mau itu ada baju, ada jual baju. Ya jual baju, saya bilang, ada kopiah Mas? Apa? Nggak ada kopiah, gitu, Bali kan. Ada baju koko? Nggak ada baju koko. Terus ada apa ini? Wah, nggak ada baju hem ternyata. Macam-macam, saya ambil satu set gitu. Kalau ini berapa? Kalau biasanya, kalau normal gitu ya saya akan nawar sebanyak mungkin. Sekian ratus, ya sudah, ambil beli, tak pakai, langsung masuk ke, jadi nggak pakai kopiah itu, pakai baju itu dalam keadaan keringat gitu, masa alhamdulillah bisa menemui, masih ada setengah jam lah saya menyampaikan tentang 5 kemerdekaan itu. Nah, pada saat saya 5 kemerdekaan itu, satu di antaranya merdeka dari keinginan untuk mengikuti iklan, mengikuti standar hidup orang lain gitu lah. Lalu ada yang nyeleduk gini di antara ibu-ibu pengajian itu. Tapi kalau kita mampu gimana Gus gitu katanya. Kalau kita mampu kan ya nggak apa-apa, kita beli-beli semau kita gitu. Mampu kok, halal kok. Saya bilang Rasulullah itu kaya raya loh. Setiap kali dapat harta rampasan perang miliaran loh. Tapi kenapa sampai kemudian sering nggak makan 3 hari?
Tapi kenapa bahkan bajunya saja? Tapi kenapa bahkan membuat Umar bin Khattab nangis karena menyaksikan punggung Rasulullah ada bekas pelepah kurma karena kasurnya itu dari pelepah kurma. Kenapa? Kemana uangnya itu? Kenapa nggak berpikir kayak sampean? Yang saya mampu kok. Tahu nggak perkataan Umar saat itu? Ya Nabi, kenapa kamu nangis Umar? Itu loh Kaisar Romawi, Raja Persia. Itu mewah hidupnya di istana, kasurnya empuk. Engkau kalau mau bisa, kenapa nggak begitu ya Rasul? Kata Nabi Muhammad dengan tersenyum menepuk pundaknya Umar. Hai Umar, Kaisar Romawi, Raja Persia, mereka menikmati itu dan sebentar kemudian ditinggal mati. Tidakkah kamu rela kalau kita sekarang menahan diri dan nanti kita akan menikmati yang jauh lebih banyak dari itu dan kita nikmati selamanya. Hanya untuk kita. Umar kemudian menangis dan kemudian ketawa, senyum. Nabi Muhammad begitu, Abu Bakar itu saudagar kaya. Saudaranya setengah mati. Kemana hartanya? Ya dipakai kayak Rasulullah untuk perjuangan agama. Dibawa pulang ke akhirat. Utsman bin Affan itu saudagar kaya raya. Dan hidupnya sederhana sekali. Apalagi Ali bin Abi Thalib yang memang sejak awal sudah miskin. Sederhana. Kita ini ahlu sunnah wal jamaah. Mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Merdeka itu adalah kenikmatan beliau-beliau di dunia hasanah ketika memilih tadi itu. Yang dalam ayat yang kita pelajari ini. Lilladzina amanu fil hayati dunya, untuk orang beriman ada kenikmatan. Kenikmatan apa? Kenikmatan sabar, kenikmatan zikir, kenikmatan iman. Kemudian khalisatan fil yaumil qiyamah, nanti di akhirat dapat lagi. Itulah ya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu itu ngomong apa yang kamu tidak tahu sih, begitu kata Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan itu yang perbuatan keji, perbuatan dosa, enggak kok mengharamkan pakaian. Baik perbuatan keji itu yang lahir maupun yang tersembunyi, ya. Dan pelanggaran-pelanggaran hak yang tanpa hak itu juga kamu mensekutukan Allah dengan cara begitu itu, kata Allah. Apa yang tidak dia turunkan tentang alasan bagaimana kok tawaf keliling tanpa baju itu. Mana, siapa yang ngajarin itu? Dan kamu mengatakan bahwa itu katanya dari Allah. Enggak, kamu enggak tahu apa-apa tentang itu. Ya, jadi kita akhirnya dibimbing Allah kepada jalan yang benar dengan memahami ayat secara apa adanya. Dan memang begitulah ya. Jadi dan banyak ayat lain yang menyatakan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi misalnya barang siapa yang menghendaki di dunia maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Ya, barang siapa yang menghendaki kedudukan di dunia misalnya dalam surat Al-Baqarah itu. Surat Al-Baqarah coba dibuka ayat 201 atau 200 dan 201. 201 coba. Ayat 200 coba kita akhiri kajian kita pada pagi ini dengan ayat 200 surat Al-Baqarah kaitannya dengan ini ya. Izin Gus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah. Bagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikir lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia tidak memperoleh bagian apa-apa. Dia tidak memperoleh bagian apapun. Oke, jadi di ayat itu jelas ada orang yang bilang Robbana atina fid dunya hasanah. Ya dia ingin dapat di dunia saja. Nah, yang gini kata Allah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang kayak gini nanti di akhirat enggak dapat apa-apa kata Allah. Itulah pilihan. Maka ayat yang 201 gantian. Yang Al-Baqarah juga. Suara 1. Ketemu? Terusannya dari Pak Orsa tadi gantian siapa? Izin Gus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan lindungilah kami dari azab neraka. Sadaqallahul azim. Itu doa sapu jagat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitulah. Itu sapu jagatnya. Jadi di dunia kita tetap bisa menikmati makanan, bisa menikmati minuman, bisa menikmati hubungan suami istri, bisa menikmati rezeki yang lain, semuanya masih bisa dinikmati. Tapi dengan standarnya Allah dan Rasulnya, la tusrifu, tidak berlebihan tadi, wa nahan nafsa anil hawa, tidak alhaqumut takatsur tadi, semuanya ditahan. Lalu kenapa? Untuk disimpan di akhirat, ya. Saya rasa kita memang harus begitu. Nah, di akhirat nanti yang banyak. Kata Nabi tadi, sabdanya, Allah punya kenikmatan berapa? 100%. Yang 1% ditaruh di dunia, dinikmati binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia yang beriman, kafir, musyrik, semuanya yang 1% ini. Sementara yang 99% kata Allah ditangguhkan di akhirat hanya untuk orang yang beriman. Khalisatan yaumal qiyamah. Hanya untuk orang yang beriman. Nah, ayo kita sabar. Makanya di profil SPMA itu kalian, ayo sabar. Rugi nanti kalau milih yang 1% di dunia. Ayo milih yang 99% di akhirat. Makanya pagi ini kerja keras. Kenapa? Orang beriman itu bedanya dengan orang kafir atau orang yang tidak beriman. Itu kalau kerjanya orang beriman, orang non beriman, ya, atau saya bilang zaman di SPMA ini, kalau yang tidak itu kerjanya paling 8 jam. Kenapa? Disadari. Karena yang disiapkan hanya untuk dunia. Lah kita, saya dan sampean ini orang beriman harusnya minimal 10, 8 sampai 16 jam. Kenapa? Karena kita menyiapkan 2 kehidupan. Ya dunia, ya akhirat. Kerjanya harus lebih keras. Ah, itu loh maksud saya. Kerjanya harus lebih keras. Sebaliknya, kalau misalnya orang kafir atau orang yang tidak beriman, misalnya sama yang nggak ngaji di SPM, misalnya makan habis 4-5 piring. Kita nggak usah. Kita cukup 1-2 piring. Kenapa? Yang 3-5 piring selanjutnya kita simpan untuk kita makan di akhirat. Untuk apa? Diberikan kepada orang yang membutuhkan makanan. Gitu loh. Itu. Tidur juga begitu. Kalau tidurnya orang yang tidak beriman misalnya 8-10 jam, kita jangan. Kita cukup 6 jam saja. Yang 9 atau 9 jam itu kita pakai untuk di akhirat. Dengan apa? Tahajud. Itu loh. Jadi itu kita simpan untuk di akhir. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Cukup nggih. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Tetap semangat. Ayo kerja yang keras. Karena yang kita siapkan berapa? 2 kehidupan. Sementara kenikmatan, ayo kita nikmati tapi rem, ditahan. Kenapa? Kita tunda kenikmatan itu sepuasnya nanti di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah di situ adalah keimanan, ketakwaan, kesabaran, dan sedikit kenikmatan dunia. Ibu ada yang sampaikan? Ini ada. Oke. Saya bersama Bupah ini yang kemarin menghadiri peresmian juga. Terima kasih. Semoga bermanfaat berfaedah. Allah merahmati kita, menuntun kita dengan siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya'i wal amwat. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum. Allahumma da'ana al-bala wal waba qad al-hasdi min jinnatin syaitan. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin dhalimin. Allahumma rfa' darajatana fi jannatin. Rabbana man afaqtu bina ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina muslimin. Allahumma afriq lana sabra wa sabit aqdamana wa ansurna al-qawmil kafirin. Allahumma afriq lana sabra wa sabit imanana wa ansurna al-qawmil kafirin. Rabbana inna sami'na munadiyan lil iman.
اللهم افتح لنا باب رحمتك اللهم انزل علينا رحمة بيتة القدر وانت ربنا اللهم فاتر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة رب كل منك واشهد ان لا اله الا انت عظيم من شر نفسي شر الشيطان الشركي تعوذ بالله من شر الفلك اللهم نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى واحسن ونادنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imam